Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi di bab 5. Di bab 5 itu nanti menyajikan material ornamen dan bahan finishing ya. Jadi setelah kita membahas jenis gaya dan tema dalam desain interior, kita mulai menyajikan material ornamen dan bahan finishing. Ini sebagai pelengkap dalam penentuan sebuah gaya tema desain interior. Ketika nanti memilih gaya tema retro ya, klasik, minimalis, itu nanti materialnya yang dipakai apa pada furniturnya, kemudian ornamen yang digunakannya seperti apa, kemudian bahan finishingnya seperti apa. Baik, langsung saja untuk bab 5, yaitu menyajikan material ornamen dan bahan finishing ya. Untuk yang pertama, mengenal material-material elemen interior. Dalam dunia konstruksi ada banyak sekali bahan atau yang sering disebut material. Jadi bahan alami maupun bahan yang sudah diolah menjadi nama bahan tersendiri ya. Untuk bahan-bahan tersebut atau material yang digunakan dalam interior meliputi, yaitu pertama adalah material kayu ya, sumbernya dari pohon, diolah ya, menjadi batang ya, batang kayu, atau menjadi sebuah papan ya, atau mungkin langsung dijadikan furnitur ya, bisa jadi langsung bangku, kursi, meja dan sebagainya ya. Ada material kayu. Yang kedua, kemudian ada material metal atau besi. Banyak sekali besi, tidak hanya besi saja kalau metal ya. Ada yang namanya baja, ada yang namanya besi ya. Ada yang di sini juga titanium. Kemudian ada emas, perak, krom, itu juga termasuk metal ya. Kemudian yang nomor 3 ada material kaca. Kaca itu di sini juga ada penjelasannya ya, adalah campuran pasir dan silika. Jadi pembuatan kaca itu menggunakan pasir dan silika. Untuk jenis material sendiri adalah bening ya, tembus, transparan, tembus pandang, dan tipis. Kemudian juga ada material beton ya. Kalau beton itu bentuknya ya, materialnya adalah ada air, ada kerikil, ada pasir, dan ada semen. Jadi untuk beton itu tidak hanya digunakan dalam pengecoran struktur kolom, balok, pondasi, tapi dalam desain interior itu juga bisa digunakan material beton untuk menentukan atau membuat sebuah desain interior. Biasanya di sini digunakan gaya industrial ya, gaya industrial. Kemudian yang B ada mengenal ornamen dekorasi. Jadi untuk ornamen itu berasal dari kata ornare, bahasa Latin yang artinya menghias. Jadi untuk ornamen itu salah satu karya seni dekoratif ya. Jadi sebuah seni. Kemudian untuk tata letak ornamen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ornamennya ada eksterior, ada interior. Mungkin kalau bangunan klasik itu ornamen eksterior itu ada motifnya di luar bangunan. Kalau interior ya di dalam ruangan, ada di dalam ruangan. Untuk ornamen sendiri juga tidak dapat dipisahkan dari nilai estetik sebuah bangunan ya. Kemudian beberapa fungsi ornamen di sini juga bisa ada beberapa penjelasan, yaitu sebagai ragam hias murni
Jadi maksudnya adalah bentuk-bentuk ragam hias yang dibuat hanya untuk menghias saja, biar lebih terlihat ada seninya ya. Kemudian juga ada sebagai ragam hias simbolis. Jadi untuk karya ornamen itu dibuat selain untuk fungsi penghias, tapi juga memiliki simbol ya. Jadi di sini mungkin contohnya kalau di masjid ada ornamennya kaligrafi ya kan? Ya, ada ornamen kaligrafi di dinding dari beton dibentuk kaligrafi ya kan? Atau mungkin kalau di masjid-masjid di luar masjid gede ya, masjid besar-besar itu di atas atapnya juga ada ornamen-ornamen, ada hiasan-hiasan kaligrafi, atau di bangunan beribadah yang lain, atau mungkin di gedung untuk museum-museum itu pasti ada. Kemudian yang kedua ada motif dan ornamen. Motif ini dalam konteks ornamen ya diartikan sebagai elemen pokok dalam seni ornamen ya, merupakan bentuk dasar dalam penciptaan atau perwujudan suatu karya ornamen ya. Jadi untuk motifnya itu banyak. Di sini ada pilihan motif hias manusia ya, ada motif hias binatang. Di sini ada contoh gambarnya Hello Kitty ya. Mungkin ada kalau di luar negeri ada dengan tengkorak-tengkorak atau kepala binatang itu kan ada motifnya. Kemudian ada motif tumbuh-tumbuhan ya, ada motif tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga ada motif hias geometris ya, dan pembuatan mengacu pada bentuk ilmu ukur seperti ada garis, lengkung, lingkaran ya. Kemudian ada motif hias khayal ya. Jadi khayal itu ya motifnya dia lebih imajinatif ya. Di sini ada contoh, ada Spiderman ya. Mungkin ada gambar ular, naga atau kartun ya, dan sebagainya. Kemudian ada motif hias kosmo atau bentuk alam ya, ini membaca mengacu pada bentuk-bentuk alam seperti awan, cadas, air, batu, gunung dan sebagainya ya. Jadi mungkin di kamarnya ada motifnya awan, ada motif matahari dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pola dalam ornamen. Jadi pola merupakan suatu hasil susunan atau pengorganisasian dari motif tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu pula ya. Misal ada pola batik, ada pola hias Majapahit, Jepara, Bali ya. Jadi motifnya sudah ada pola. Paling gampang ya ada pola motif batik ya, mungkin ditempel ya, atau digunakan dalam sebuah desain interior menggunakan motif atau pola batik. Kemudian selanjutnya ada mengenal bahan finishing in furniture ya. Jadi dalam furniture itu pasti ada bahan finishingnya. Tidak mungkin diselesaikan secara kasar, pasti ada finishingnya juga. Yang pertama ada bahan furniture ya. Jadi furniture itu ada beberapa bahan. Yang pertama ada kayu. Nah, ini adalah kayu umum ya, kayu solid untuk mebel. Kemudian juga ada polywood. Nah, polywood atau multiplex. Nah, mungkin yang sudah sering melihat multiplex, nah, itu istilahnya polywood. Jadi ini lapisan kayu yang ditumpuk dan dipres ya. Jadi nanti memiliki ketebalan tertentu ya. Kemudian ada blockboard. Blockboard ini terbuat dari kumpulan kayu berbentuk kotak kecil yang disatukan dan dipres, diberi lapisan kedua sisinya. Untuk lapisannya dapat menggunakan kayu jati atau kayu lainnya. Jadi sini blockboard itu biasanya lebih sering dibuat untuk kitchen set, interior, kamar set, lemari, meja dan sebagainya. Kemudian ada MDF, medium density fiberboard. Ya, MDF itu bahan paling umum digunakan oleh pabrikan furnitur dan terjual dalam bentuk jadi. MDF terbuat dari serbuk kayu halus dan bahan kimia resin yang direkatkan dan dipadatkan. Ini biasanya di meja-meja komputer lab atau lemari yang berbahan MDF. Mungkin banyak yang
bisa kita coba ya, bahan MDF. Nah, mungkin kalau punya meja komputer atau meja olimpik dan merek sebagainya, itu bahannya MDF. Jadi ini serbuk diberi resin dan dipressing, dicetak. MDF itu ya. Kemudian ada nomor 2, finishing furniture. Yang pertama ada melamix. Jadi kalau melamix itu penyemprotan cairan melamix sebagai finishing permukaan, bisa berupa doff atau glossy ya, warna dapat bervariasi ya, mungkin bisa kita cari contoh ya. Melamix atau melamin, nah, nanti cat ya kalau gampangnya, nanti hasilnya bisa mengkilat, atau doff ya, hanya sebatas samar-samar. Ini bisa dilapis melamin atau melamik ya. Kemudian ada cat duku, yaitu penyemprotan cat duku pada permukaan furnitur ya. Jadi warna-warnanya nanti ya sesuai kebutuhan, seperti temanya apa, gayanya apa, kombinasi warnanya kalau menggunakan tema satu dengan yang lainnya harus seperti apa ya. Kemudian juga ada laminate ya, finishing interior dengan melakukan bahan pelapis di permukaan furnitur dengan antara lain HPL, Tacon, Decosit, Supercon, dan PVC ya. Coba kita ya, jadi laminate itu nanti berupa lembaran untuk finishing di permukaannya biar ada teksturnya, banyak pilihannya. Ya, biasanya di sini ada tapisannya. Kalau mungkin punya meja komputer atau almari itu kan MDF, kemudian ada motifnya, nah itu biasanya di laminate ya. Banyak ada HPL, Tacon, Decosit, Supercon, dan PVC. Mungkin untuk materi mengenal ornamen ya, ornamen, motif ya, material, ornamen, dan bahan finishing, mungkin itu sedikit materinya yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk pemahamannya bisa dibaca-baca lagi, biasakan membaca ya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila masih ada pertanyaan mungkin bisa japri WA atau lewat komen lewat Google Classroom. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.